Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Julia Kersmia Putri dengan NIM 184 Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Bangunan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Indonesia merupakan sebuah negara dengan memiliki berbagai banyak destinasi di perdaerahnya ya teman-teman. Sedangkan siapa sih yang nggak kenal Indonesia dengan beberapa destinasi yang paling indah, yang paling populer, yang dengan kearifan lokal yang cukup untuk disanjung banyak pihak gitu kan. Kali ini sebenarnya gini, gak afdol kalau kita sebenarnya gak melakukan vacation di negara kita sendiri, di Indonesia sendiri. Tapi karena saat Indonesia sedang di wabah COVID-19 ya, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir gitu kan, kita bisa tetap traveling gitu kan, tapi kita travelingnya menggunakan virtual ya teman-teman. Oke, di sini saya mau mulai dari mengeksplor Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat ini ada di Papua Barat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung atau Vogelkop Pulau Bapa. Jadi Kepulauan Raja Ampat itu Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat, guys. Kita melihat soal ada apa sih di Raja Ampat yang banyak sekali wisatawannya, yang banyak sekali pendatang, entah itu dari dalam negeri atau luar negeri gitu kan. Sebenarnya saya mau menerangkan dulu asal mula Kepulauan Raja Ampat. Raja Ampat ini menurut mitos masyarakat sempat berasal dari seorang wanita yang menemukan 7 telur. 4 butir di antara yang menetas menjadi 4 orang pangeran yang berbesar, dan masing-masing menjadi raja yang berkuasa di Wajo, Selawati, Misol Timur, dan Misol Barat. Sementara 3 butir lainnya menjadi hantu, seorang wanita, dan sebuah batu. Oke, kita abaikan untuk mitosnya gitu. Kita lihat di sini di Raja Ampat ada banyak banget gitu. Kita wow, di sana emang cukup asri dan cukup indah. Siapa sih yang nggak mau di Raja Ampat? Tapi aksesnya di sana cukup susah ya. Cukup susah karena emang Raja Ampat itu banyak banget yang itu sih. Oke, maaf ya kalau saya agak beletotan. Masyarakat di Raja Ampat itu umumnya nelayan tradisional yang berdiam di kampung-kampung kecil yang terletak berjauhan dan berbeda pulau. Mereka adalah masyarakat yang ramah menerima tamu dari luar, apalagi kalau kita bawa oleh-oleh buat mereka berupa pinang ataupun permen gitu. Barang ini menjadi semacam pipa perdamaian Indian di Raja Ampat gitu. Acara ngobrol dengan makan pinang disebut juga para pinang. Kita beralih ke kayak sumber daya alam gitu kan. Kepulauan Raja Ampat, siapa sih yang nggak tahu Kepulauan Raja Ampat gitu, merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah objek wisata sangat teramat. Terutama wisata penyelamannya. Di sini yang katanya penyelamannya itu paling bagus gitu. Perairan Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site
di seluruh dunia, bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor satu untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini. Seseorang ahli yang berhubungan dari Australia mengatakan bahwa sebuah situs yang mengungkapkan Kepulauan Raja Ampat yang terletak di ujung paling barat Pulau Papua sekitar 50 mil sebelah barat lalu Sorong mempunyai kawasan karang terbaik di Indonesia. Sekitar 450 jenis karang sempat diidentifikasi selama 2 pekan penelitian di daerah itu. Hasilnya mereka mencatat di perairan ini terdapat lebih dari 540 jenis karang keras, 75% dari total jenis di dunia, lebih dari 1000 jenis ikan karang, 700 jenis moluska, dan catatan tertinggi bagi Gonodactyloids, Thaumatopoid, crustaceans ini menjadikan 75% spesies karang dunia berada di Raja Ampat. Tak satu pun tempat dengan luas area yang sama memiliki jumlah spesies karang sebanyak ini. Wow, give applause gitu untuk negara kita Indonesia gitu, dengan banyaknya gitu. Ada beberapa kawasan terumbu karang yang masih sangat baik kondisinya dengan persentase penutupan karang hidup hingga 90%, yaitu di Selat Davir, Kepulauan Fobia, Kepulauan Misol Tenggara, dan Kepulauan Wayak. Oke, ini nih yang namanya Raja Ampat. Wow, destinasinya sangat teramat. Kehidupan ekonomi di Raja Ampat sudah pasti dipastikan itu dari nelayannya yang mencari ikan dan juga dari adanya potensi objek wisata yang menjadikan masyarakat di situ berkontribusi penuh untuk menjalankan bagaimana agar berjalannya objek wisata Raja Ampat itu sendiri. Raja Ampat dicapai dengan di sana juga ada beberapa fasilitas di Raja Ampat yang ada dibangun, jadi kayak untuk kayak trickle down effect gitu. Misal di situ ada objek wisata, maka di samping-sampingnya pasti akan tumbuh kembang ekonomi yang sangat pesat gitu. Misalnya ada resort di situ, yaitu namanya resort Raja Ampat di Vetloge. Di situ resort yang paling terkenal. Oke, masih rolling ya teman-teman. Kawasan ini masih sangat kawasan yang asli gitu. Kalau misal kita ambil objek ini untuk sebagai kayak kita lihat ekonominya paling bagus. Karena apa? Di situ dia nggak cuma mendatangkan dari dalam negeri tapi dari luar negeri gitu, karena Raja Ampat itu destinasi yang sangat teramat gitu, mungkin terkenal di dunia karena dewinya, karena namanya yang sungguh indah gitu, sebuah jajaran batu-batu yang dikelilingi lautan dengan sangat indah di situ gitu. Tuh lihat ya kan, cantik banget gitu. Oke, itu dari yang dapat saya sampaikan. Di keadaan ekonominya juga Raja Ampat itu sangat terbantu dengan adanya objek wisata ini, sehingga masyarakatnya bisa menghidupi ekonominya mereka masing-masing karena ini. Sedangkan untuk masyarakat di situ, untuk kelestarian bawah laut Kepulauan Raja Ampat ini, mereka melakukan usaha-usaha konservasi gitu. Ada beberapa lembaga internasional yang konsen terhadap kelestarian sumber daya alam Raja Ampat, yaitu CI Conservation International dan TNC The Nature Conservation. Pemerintah sendiri telah menetapkan laut sekitar Wiko Selatan yang meliputi pulau-pulau kecil seperti Gang, Mansur, Lombok Yeben, dan kelompok Batang Pele telah disahkan sebagai suaka marga satwa laut. Selain itu, beberapa kawasan laut lainnya telah diusulkan untuk menjadi kawasan konservasi. Masing-masing adalah suaka marga satwa laut Pulau Misol Selatan, Laut Pulau Kawia, Laut Pulau Asia, Laut Pulau Sayang, dan Laut Pulau Ayau. Jadi nggak usah takut untuk Raja Ampat ini mungkin nanti kayak jadi jelek, jadi kotor, jadi ini, karena mereka benar-benar di bawah naungan pemerintah yang
sudah ada suaka marga satwanya gitu, benar-benar terpelihara. Konservasinya juga udah benar terpelihara gitu. Oke, itu yang dapat saya berikan dari Raja Ampat. Setelah ini kita coba lihat lagi di Taman Komodo Nasional. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba mengeksplor lagi untuk di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional juga sangat dekat dengan Kepulauan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, ada di NTT ya. Kita lihat ada apa di sana. Oke, di sini kayak benar-benar seperti hutan, karena memang di sini Taman Nasional Komodo isinya juga komodo semua gitu, makanya kayak hutan ya. Oke, kita ulas sedikit tentang asal usulnya. Taman Nasional ini terdiri dari 3 pulau besar: Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Pada tahun 1980-an, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di sana ada terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan mamalia, seperti burung, mamalia, burung, spesies reptila, itu dengan beberapa spesies tersendiri. Bersama dengan komodo setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya terbatas atau terbatasnya penyebaran. Selain itu di kawasan ini terdapat terumbu karang, setidaknya ada 253 spesies terumbu karang. Kawasan Nasional Komodo. Pada tanggal 6 Maret 1980, Taman Nasional Komodo ini ditetapkan sebagai cagar manusia dan biosfer. Pada 6 Maret 1980 itu ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo dan dinyatakan sebagai cagar manusia dan biosfer pada tahun 1977, dan juga sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Taman Nasional Komodo ini memiliki luas sekitar 1.730 hektar, meliputi wilayah daratan dan lautan dengan 50 utama, yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili Montang, Nusa Kode, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Taman Nasional Komodo di kawasan Belange, Indonesia. Kawasan ini terbentuk dari pertemuan di benua yang berdekatan utama kepulauan bergunung api dan berdiri atas campuran burung serta hewan dan kedua benua Australia dan Asia. Sejarah pengolahan Taman Komodo ini bertahap ya teman-teman. Ada dari 1915 tentang perlindungan komodo, mulai dari Sultan Bima itu. Selanjutnya ada pemerintah daerah Manggarai tahun 1926 tentang perlindungan komodo, hingga yang terakhir itu pada tahun 2006 Taman Nasional Komodo termasuk 21 Taman Nasional model di Indonesia sesuai dengan SK Direktur. Keragaman hayati yang ada di sana itu ada potensi flora kayak padang rumput dan hutan savana, hutan tropis. Faunanya pun juga sama gitu. Ada komodo, tapi ini kok komodonya nggak kelihatan ya. Ada mamalia lainnya kayak rusa, kuda liar, anjing hutan. Ada burung dengan jumlah 111 jenis burung, reptil. Di samping reptil komodo, jenis reptil lainnya ada ular kobra, ada penyu sisik, ada penyu hijau juga. Selain itu di sini juga ada potensi perikanan, sumber daya perikanan.
Potensi sumber daya perikanan di sini termasuk yang terindah di dunia, guys. Berbagai bentuk dan warna karang keras dan karang lunak, serta menarik untuk lihat. Terdapat lebih dari 1000 jenis ikan, 260 jenis karang, dan 70 jenis bunga karang, dan banyak invertebrata lain yang dapat dijumpai di banyak dekorpat di Taman Nasional Komodo. Objek daya tarik wisata alam gitu, kita bisa lihat di situ. Daya tarik utamanya ya pasti Taman Nasional Komodo itu gitu loh, yaitu adanya reptil raksasa purba yang namanya biawak Komodo, tetapi keaslian dan kekasan alamnya, khususnya panorama savana dan panorama bawah laut, merupakan daya tarik pendukung yang potensial gitu. Didukungnya itu semua. Ada juga wisata baharinya, misalnya kayak memancing, snorkeling, diving, kano, bersampan gitu. Sedangkan di daratannya juga ada potensi tersendiri alamnya gitu, pengamatan satwa gitu, hiking, camping, pemandangan alam yang sangat menawan, bener-bener lengkap gitu. Di situ ada mulai dari daratan, dari lautan, itu ada semua gitu. Objek wisata menarik lainnya itu adalah Loh Liang di Pulau Komodo gitu. Dari pintu masuk daerah wisata utama di Pulau Komodo, aktivitas yang dapat dilakukan di Loh Liang antara lain pengamatan satwa komodo, rusa, babi hutan, dan masih banyak lainnya gitu. Yang kedua adalah Loh Buaya di Pulau Rinca, pusat kunjungan wisatawan di Pulau Rinca. Itu di situ kita bisa menyaksikan hutan bakau, padang savana, serta satwa liar misalnya komodo, rusa timur, kerbau liar, monyet ekor pajar, kuda liar, serta berbagai jenis burung lainnya gitu. Aktivitas yang ditawarkan di situ juga sangat memadai, sangat menarik ya, karena kita bisa foto hunting, video syuting, pengamatan kalong di Pulau Kalong gitu, dengan kampung Rinca, dan pengamatan batu balok di kampung Rinca. Fasilitas yang ada di situ ada pondok wisata, kafetaria, shelter, jalan setapak gitu. Selanjutnya yang terakhir ada Pulau Padar. Pulau Padar ini sebenarnya pulau kecil yang terletak di antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Namun Pulau Padar ini memiliki pantai yang sangat indah dan tempat yang sangat baik untuk menyelam dan snorkeling. Jadi ini tempatnya untuk teman-teman semua yang pengen snorkeling, pengen menyelam di situ gitu. Di situ ada semua gitu. Untuk keadaan ekonominya kita udah pasti bisa lihat gitu, masyarakat di situ dia tergantung utamanya dengan wisatawan gitu, karena daerah wisata, jadi dia memasukkannya dari wisata itu sendiri. Selain itu ada trickle down efek lagi gitu. Di situ ada itu tadi ya, kayak kita misal di situ ada objek, pasti di samping-sampingnya ada yang mau hotel, ada yang mau rumah makan, ada yang menyediakan untuk fasilitas lainnya gitu. Itu yang menjadi ekonomi masyarakat di Pulau Komodo ini sendiri gitu. Oke, cukup itu yang dapat saya sampaikan di Taman Komodo. Cukup itu yang dapat saya ulas. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk malamnya. Cukup gersang ya, cukup itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.